Langsung ah? Iya, silakan. Langsung man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Dialah yang telah mencurahkan segala nikmat kepada kita, dan juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah, seorang konseptor dan pelaksana dakwah terulung di dunia. Setelah memuji Allah dan juga setelah bersalawat kepada Nabi, selanjutnya saya menyampaikan salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. Hamdan Rashid, dan juga kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini berumur kurang lebih 90 tahun. Ya, 90 tahun. Tentunya kalau dibahas tentu akan lebih panjang daripada materi-materi sebelumnya, sebagaimana Rasulullah hanya berumur 23 tahun, kemudian peradaban pada masa Abu Bakar hanya 2 tahun, kemudian Umar hanya 10 tahun, Utsman 13 tahun, dan Imam Ali selama 5 tahun. Tentunya dalam kesempatan ini saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja gitu. Namun sebelum membahas tentang perkembangan sejarah peradaban Islam pada dinasti Bani Umayyah, sebelumnya saya ingin memberikan prolog bahwa sebagaimana di dalam tugas pengganti UTS kemarin, kita kan pernah ditanya bahwa apa sih manfaatnya mempelajari STI. Ini penting untuk kita camkan dulu bagi kita, bahwa mungkin teman-teman juga sudah menjawab dengan bahasa teman-teman sendiri bahwa mempelajari SPI itu manfaatnya adalah agar kita tahu tentang masa lalu para pendahulu kita, asal-usul peradaban kita, dan juga sejarah kita yang tentunya nantinya bisa bermanfaat untuk kita jadikan sebagai acuan, sebagai inspirasi dalam membangun peradaban kita pada hari ini, dan juga inspirasi kepada generasi-generasi penerus. Pelajaran sejarah ini sangat penting karena di dalam salah satu buku yang berjudul Architect of Deception yang ditulis oleh Juri Lina, itu di buku itu dikatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa itu akan menggunakan 3 tahapan. Yaitu yang pertama, kata Juri Lina, adalah kaburkan sejarahnya. Jadi ketika bangsa itu akan dihancurkan, yang pertama kali dilakukan itu adalah mengkaburkan sejarahnya. Yang kedua itu, hancurkan bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah putuskan hubungan mereka dengan pendahulunya atau leluhurnya. Sehingga kemudian doktrin kepada mereka bahwa leluhurnya itu adalah primitif, bodoh, terbelakang, dan segala macam. Dan itu tentunya akan berdampak yang sangat serius bagi kita dalam membangun peradaban yang sebenarnya sudah begitu besar. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah memiliki peradaban yang begitu luhur di zaman dahulu. Nah, itu prolog dari saya. Kemudian kita akan membahas tentang proses perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada saat ini kita akan batasi pembahasan kita dalam 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang proses pembentukan dinasti Bani Umayyah,
Yang kedua adalah para khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga adalah kebijakan dan strategi para khalifah Bani Umayyah. Yang keempat adalah prestasi dan berbagai kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kelima itu adalah tentang runtuhnya dinasti Bani Umayyah dan faktor-faktor penyebabnya. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu proses pembentukan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini secara resmi terbentuk itu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Amul Jamaah, ya, atau tahun persatuan umat, ya. Tahun persatuan umat, yang kejadian itu terjadi setelah terjadi kesepakatan antara Muawiyah dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, kita tahu sebagaimana materi sebelumnya tentang konflik antara Muawiyah dengan Imam Ali, tentunya kita sudah membahas kemarin, yang kemudian setelah terbunuhnya Imam Ali, kemudian Hasan mengambil dibaiat sebagai pemimpin pengganti Imam Ali. Nah, kemudian setelah itu terjadi kesepakatan yang di dalam PowerPoint sini saya sudah ambil beberapa saja, bahwa yang pertama itu adalah Muawiyah itu menjadi khalifah. Itu kesepakatan pertama. Yang kedua itu adalah Muawiyah harus memerintah sesuai Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah Muawiyah menjaga keselamatan dan tidak boleh mencaci Khalifah Ali dan keluarganya. Yang keempat itu adalah Muawiyah tidak boleh menunjuk penerusnya setelah meninggal. Dan pemilihan khalifah harus diserahkan kepada umat Islam. Nah, poin yang keempat inilah yang nantinya akan berimbas kepada faktor-faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian slide kedua, Salman. Nah, ya, setelah tadi proses pembentukan dinasti Bani Umayyah, di mana Muawiyah menjadi khalifah. Nah, sekarang di sini adalah tentang para khalifah dinasti Bani Umayyah. Khalifah-khalifah pada Bani Umayyah di dalam makalah yang sudah saya kirimkan juga itu kurang lebih ada 15 orang. Termasuk di dalamnya ada khalifah ad interim yang dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Hanya saja pada poin ini kita akan bahas tentang 5 fitnah yang saya sebutkan berdasarkan prestasi gemilang yang mereka capai, ya. Yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang kelima itu adalah Hisham bin Abdul Malik. Itu yang para khalifah dinasti Bani Umayyah. Ya, sebenarnya ada 15, ya. Kemudian slide-nya bisa dilanjut, Salman. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga tentang kebijakan dan strategi para khalifah Bani Umayyah dalam memimpin negara, ya. Ya, dari sekian banyak para khalifah yang memimpin, tentunya di sini saya ambil 5 saja yang sesuai dengan yang tadi saya sebutkan yang memiliki peristiwa gemilang. Yang pertama itu adalah kebijakan dan strategi Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, di situ beberapa kebijakan khalifah antara lain adalah pertama itu pemindahan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Ya, tentunya sebagaimana sebelum Muawiyah menjadi khalifah, di mana terjadi konflik antara
Muawiyah dengan Imam Ali, yang kemudian Imam Ali pun memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufa. Maka setelah Muawiyah menjadi khalifah, beliau pun memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus untuk menghindari konflik yang lebih besar dan juga untuk menjaga kesucian tanah haram di Madinah. Kemudian kebijakan yang lain adalah perubahan sistem khilafah menjadi sistem monarki. Yang kebijakan ini banyak disoroti pada saat itu karena dinilainya sesuatu yang tidak sesuai sunnah gitu. Dari sistem khilafah menjadi sistem monarki berbentuk kerajaan. Ya, karena pada saat itu Muawiyah sebagai orang yang sangat cerdas, Muawiyah itu melihat bahwa sistem monarki atau kerajaan itu adalah sistem negara yang paling kuat di dunia. Bisa kita lihat sampai sekarang, sistem negara, bentuk negara yang paling mampu bertahan menghadapi tantangan zaman itu bentuknya kerajaan. Kerajaan Inggris sampai sekarang masih berdiri. Bahkan Amerika yang berumur yang mulai merdeka sejak 1776 tahun saja, sekarang itu udah mulai goyang gitu. Dan Amerika bisa bertahan kurang lebih selama 400 tahun pun karena ditopang oleh kerajaan Inggris. Ya, jadi kerajaan itu adalah sebuah bentuk negara yang paling kuat. Makanya tidak salah sebenarnya Khalifah Muawiyah itu merubah sistem khilafah itu menjadi sistem monarki karena kerajaan itu bentuk negara yang paling kuat sampai hari ini. Kemudian kita bisa lihat juga dari negara kita sendiri. Sebelum-sebelumnya kita punya kerajaan yang bisa bertahan selama ratusan tahun. Kita yang hari ini dengan bentuk republik selama 75 tahun, hari ini sudah mulai kelihatan goyang. Ya mudah-mudahan kita tentu berdoa negara ini dalam bentuk republiknya akan terus bertahan selama-lamanya. Dan kemudian kembali kepada kebijakan dan strategi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu adalah pemberian penghargaan kepada orang-orang yang berjasa. Gitu. Nah itu juga satu kebijakan dan strategi yang banyak menguntungkan umat Islam pada saat itu. Kemudian menumpas orang yang bersisi. Gitu. Karena kalau posisi ini tidak ditumpas, ya, pada saat itu mana konflik antara sisa-sisa konflik antara Muawiyah dan Imam Ali, itu negara tentunya tidak akan stabil. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembaruan di bidang administrasi. Kemudian dilanjut Ahsanan. Itu adalah kebijakan dan strategi Khalifah bin Muawiyah. Yang kemudian yang kedua adalah kebijakan dan strategi Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, di sini kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan antara lain adalah mencetak uang sendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab dan tetap menyantumkan Bismillahirrahmanirrahim yang dilakukan pada tahun 74 Hijriah. Kemudian memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak yang lain. Hal ini mendorong orang-orang Islam, orang-orang non-Muslim itu jadi memeluk Islam. Karena orang-orang non-Muslim itu kan biasa secara hukum dikenakan jizyah atau pajak. Sehingga dengan masuk Islam, maka mereka bebas dari pajak. Sehingga mereka hanya mengeluarkan zakat saja. Yang ketiga itu adalah memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Tentunya salah satu keberhasilan sebuah emporium itu bisa kita lihat dari bahasa. Semakin bahasa itu banyak digunakan oleh masyarakat dunia, itu menandakan emporium itu adalah kekuasaan itu sangat besar dan luas.
kita bisa lihat sekarang hari ini kita memang sedang diwarnai oleh Barat, makanya di mana-mana bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang paling laku, ya bahasa-bahasa yang mewarnai sampai-sampai dalam berbicara pun kita sering menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, ya. Loh, sebentar. Asaman. Lanjut kepada Al-Walid bin Abdul Malik, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan pelanjutnya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, bisa dilihat di sini ataupun di makalah, ya, tidak ada yang signifikan, bahkan lebih banyak kesamaannya, dan di sini hadirkan dua kesamaannya, yaitu praktek administrasi yang dibawakan itu mengambil model Bizantium dan Sania yang di Suriah serta di Mesir serta perangkat administratifnya. Begitu pula yang ada di dalamnya berkenaan dengan administrasi pendapatan negara, mencontoh dari tradisi-tradisi Bizantium. Mungkin kita lewatkan saja. Kemudian kita berlanjut kepada kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita juga pernah sering mendengar di sejarah bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah yang sangat sukses, walaupun kepemimpinannya itu tidak berlangsung lama, yang kurang lebih 3 tahun, tapi cukup banyak melahirkan kebijakan-kebijakan dan juga prestasi-prestasi yang nantinya prestasi mungkin akan kita bahas di pembahasan keempat, ya. Di antaranya itu adalah memangkas pajak dari orang Nasrani, ya. Cuma itu dia menghentikan pungutan pajak dari mu'alaf, ya. Kebijakan itu tentu mendongkrak simpati dari kalangan non-muslim sejak kebijakan itu, ya, sehingga dengan kebijakan itu orang non muslim pun berbondong-bondong memeluk Islam, ya. Kemudian menggunakan kas negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Berbagai fasilitas dan pelayanan publik itu dibangun di berbagai sektor, ya. Kemudian menggali sumur-sumur dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, jalan-jalan dibangun, dan kemudian pelayanan surat menyurat dalam dinas pos pun diperbarui sehingga berjalan dengan lancar, dan banyak lagi. Ini hanya sebagian saja, ya. Bahkan kita mungkin pernah mendengar bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz ini bahkan saking banyaknya kas negara itu sampai-sampai digunakan untuk menikahkan orang-orang yang belum nikah, ya. Dicari pemuda-pemuda yang belum nikah itu justru disuruh nikah, gitu. Saking banyaknya kas negara pada saat itu. Kemudian berlanjut, nah ini yang terakhir adalah kebijakan dan strategi Hisham bin Abdul Malik, di antaranya adalah di wilayah Andalusia, Khalifah Hisham mengukuhkan Panglima Anbasa bin Suhain sebagai gubernur, kemudian menstabilkan kekosongan kas negara dan menata kembali administrasi pajak dan menaikkannya khususnya pada Muslim non-Arab dan terlebih lagi pada non-Muslim, ya. Nah, itu kebijakan dan strategi para khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Kemudian dilanjut. Ya. Nah, ini kemudian prestasi-prestasi yang bisa diraih oleh dinasti Bani Umayyah. Di poin sini saya tampilkan cuma Muawiyah, ya.
zaman Muawiyah itu dinasti Bani Umayyah itu sudah menguasai Tunisia, dan di sana itu didirikan sebuah kota ya yang bernama kota Qairawan ya, pada tahun 670 Hijriah yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam hingga kini ya. Ya, dan di sebelah timur Muawiyah juga memperoleh daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Kemudian ekspansi juga terus dilakukan sampai di sebelah timur itu dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik hingga dapat mendudukan Balkh, Bukhara, Khwarizm, Fergana, dan Samarkand. Antaranya juga sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan di India ya. Kemudian ekspansi kemudian ke barat terjadi di zaman Al-Walid, yaitu Musa bin Nusair menyerang Aljazair dan Maroko, dan setelah dapat penunjukannya beliau mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai wakil untuk memerintah daerah itu, kemudian menyeberang ke Selat Gibraltar yang sekarang itu dikenal dengan Jabal Tariq, ya. Sehingga tentara Spanyol di bawah pimpinan Raja Roderick itu dapat dikalahkan. Dan masuk juga ke Elvira dan Cordoba, kemudian menjadi pusat kota Spanyol ya sekarang ya. Yang kemudian nanti juga mungkin akan dibahas di presentasi yang selanjutnya, di mana sebelum Khalifah Muawiyah ini dinasti Bani Umayyah ini runtuh, ternyata di Spanyol itu juga masih berdiri sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah yang kemudian nanti jadi dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian ada prestasi yang dicapai lagi selain oleh Muawiyah, Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid, juga ada prestasi dari Umar bin Abdul Aziz yang dalam sebuah literatur itu dikatakan sudah sampai menguasai Turkmenistan yang sebagian wilayahnya itu sekarang diambil diambil oleh Tiongkok yang wilayahnya itu disebut Xinjiang ya. Nah, itu bahkan di dalam satu literatur saya pernah membaca ya, bukan di literatur, saya pernah diceritakan, cuma saya juga belum dapat literaturnya, dikatakan bahwa Tiongkok itu pernah membayar jizyah kepada pemerintah Islam itu selama kurang lebih 300 tahun. Gitu. Begitu hebatnya umat Islam pada saat itu. Ya, itu mungkin bisa kita lihat, kita feedback bahwa ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, itu Kaisar Persia itu mengutus salah seorang panglimanya itu untuk meminta bantuan kepada Tiongkok, gitu. Untuk minta bantuan kepada Cina pada saat itu. Ya tentunya sampai di Cina itu Kaisar Cina itu kaget dan juga tertawa pada saat itu. Kagetnya itu karena ya Persia, sebuah imperium yang sangat besar pada saat itu dan sangat kuat, itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan tentunya itu juga jadi bahan tertawaan. Kok bisa sebuah imperium besar itu bisa dikalahkan oleh sebuah kerajaan yang istilahnya baru muncul kemarin gitu. Dan ternyata terjadi dialog antara Kaisar Cina itu dengan utusan apakah kok hilang nih? Apakah kaum yang memerangi kamu itu punya ajaran halal dan haram? Lalu Panglima itu berkata, iya. Lalu ditanyakan lagi, apakah mereka berpegang teguh atau suka akan ajaran itu?
Lalu Panglima itu berkata, oh tidak, mereka justru berpegang teguh kepada ajaran itu. Lalu Kaisar Tiongkok itu berkata, sampaikan salamku kepada kaisarmu, bahwa berhadapan dengan orang seperti itu lebih baik berdamai gitu. Nggak ada gunanya berhadapan dengan orang itu, berdamai saja gitu. Kemudian Kaisar Tiongkok itu mengirim surat kepada Kaisar Persia yang kurang lebih isinya itu adalah ini tercatat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, bahwa Kaisar Tiongkok itu menulis surat yang isinya kurang lebih, aku Kaisar Tiongkok bukan tidak tahu bahwa antara sesama raja itu punya hak dan kewajiban untuk saling tolong-menolong. Dan aku mampu mengirimkan tentaraku yang pasukan terdepannya ada di negerimu dan pasukan belakangnya masih ada di negeriku. Tapi kalau aku melakukan itu dan kaum itu tahu aku membantumu, maka percaya kerajaanku pun akan ikut lenyap. Gitu. Nah, ini juga tentu buat jadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata hanya ajaran halal dan haram aja begitu ditakuti oleh Kaisar Tiongkok pada saat itu. Nah, itu menjadi salah satu pelajaran buat kita juga untuk benar-benar berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Islam. Nah, kemudian slide terakhir, Salman, yaitu tentang runtuhnya Bani Umayyah dan faktor-faktor penyebabnya. Di sini saya hadirkan dua, bahwa pada saat itu yang paling dominan membuat konflik ini muncul itu adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu ketika Khalifah Muawiyah itu menjadikan Yazid sebagai penggantinya gitu. Yang itu menjadikan di dalam tradisi Islam itu dikatakan sebagai bid'ah atau sebagai sesuatu yang tidak dikenal, sehingga akhirnya menjadi satu pemicu konflik pada saat itu yang membuat khalifah terakhir itu tidak mampu lagi untuk mengatasi konflik tersebut. Kemudian tentunya kita tahu sejak berdirinya Bani Umayyah sendiri sudah dimulai dari konflik-konflik yang tentunya ketika perkembangan peradaban Islam pada saat itu pun, walaupun banyak prestasi yang dicapai oleh dinasti Bani Umayyah, tentunya tidak lepas dari konflik-konflik yang ada. Kemudian sikap hidup para anak-anak khalifah yang begitu diwarnai dengan kemewahan itu juga menjadi pemicu konflik pada saat itu yang membuat Bani Abbasiyah itu semacam ya nggak terima lah, semacam merasa dinomorduakan. Hal itulah yang membuat akhirnya dinasti ini tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya di tahun 750 Masehi bergantilah dinasti ini, kemudian runtuh digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kemudian mungkin kita bisa berdiskusi apabila ada yang bisa ditanyakan, dan kemudian nanti kalau apa yang saya sajikan ada yang salah, mohon diluruskan oleh dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Terima kasih. Maaf, masih ada pemakaran lagi nggak? Yang kedua. Malam ini 1 atau 2? Bisa 2, Ustadz. Kalau masih bisa, ada, kalau ada. Ada. Ya. Ada makanan lagi?
Ada, Ustaz. Ada Ustaz. Oh ya. Kalau ada sekalian jadi sajikan dulu nanti baru tanya jawab sekalian. Baik. Iya. Iya. Betul. Dilanjut ini